Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Video kali ini merupakan video ulasan dari materi bab 5 dan 6, yaitu hubungan internasional dan ancaman negara. Video ini dibuat dengan latar belakang sebagai bekal kalian sebelum kalian melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi kalian harus sungguh-sungguh dalam menyimak video ini. Oke, kita coba singkat ya. Yang pertama adalah hubungan internasional. Pengertiannya adalah hubungan antar negara dalam segala aspeknya yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara. Jadi setiap negara berupaya untuk menjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lain demi mencapai kepentingan nasional. Jadi saling menguntungkan, ya. Kemudian komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah politik internasional. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional. Yang ketiga, hukum internasional. Dan yang keempat adalah organisasi administrasi internasional. Nah, berikut beberapa pendapat ahli ya terkait pengertian hubungan internasional. Yang pertama ada Charles. Ini bisa kalian baca dalam slide, tapi kalau kita tarik kata kuncinya, kalau menurut Charles ini kurang lebih keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Kemudian kalau Warsito, itu kita tarik kata kuncinya adalah merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial, gitu ya. Kemudian menurut Pive yaitu mirip dengan atau bagian dari ilmu politik, dan karena itu komponen-komponennya hubungan internasional. Itu ya, 3 pendapat ahli terkait pengertian hubungan internasional. Nah, hubungan internasional itu sering disamakan atau dimiripkan dengan 3 hal berikut ini ya. Padahal mereka memiliki perbedaan secara definisi. Kita coba yang pertama yaitu politik luar negeri. Seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Ya. Berarti dalam hal ini adalah kebijakan atau prinsip ketika kita berhubungan dengan negara lain. Misalkan saja Indonesia, bebas dan aktif. Ketika kita berhubungan atau menjalin kerjasama dengan negara lain, maka kita harus bersikap bebas dan aktif, ya. Kemudian hubungan luar negeri. Nah, hubungan luar negeri adalah seluruh hubungan yang berkaitan satu negara dengan negara lain. Misalkan hubungan perdagangan, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Itu termasuk ikut dalam hubungan luar negeri. Lalu yang ketiga adalah politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara atau antar negara dengan organisasi internasional. Itu ya, ketiga hal ini yang sering dimiripkan atau disamakan dengan hubungan internasional. Selanjutnya yaitu syarat suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain, yaitu ketika kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure. Nah, next, arti penting hubungan internasional. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Adanya kekhawatiran terancamnya kehidupan baik melalui kudeta maupun intervensi. Jadi suatu negara itu was-was. Kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan negara lain, maka sewaktu-waktu mungkin ada intervensi atau kudeta atau hal-hal lain yang mengancam. Nah, sedangkan dari faktor eksternal sudah menjadi hukum alam bahwasanya suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu membutuhkan bantuan dari negara lain. Ini ya, faktor internal dan eksternal. Lalu
bagi bangsa Indonesia sendiri, hubungan kerjasama antar negara itu mengacu pada beberapa landasan hukum. Yang pertama adalah pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 4 ya. Kemudian pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Internasional atau Traktat, Perjanjian atau Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang hukum laut. Nah, politik luar negeri Indonesia adalah menjalin hubungan internasional. Nah, kita politik luar negerinya adalah bebas dan aktif ya. Diawali dengan ini pada akhir Perang Dunia Kedua ada 2 blok yang sangat besar, yaitu blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dan blok timur di bawah kendali Uni Soviet. Lalu pada 2 September 1948 Dr. Andes Mohatta menyampaikan pidato dan yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang dan kemudian dirumuskan sebagai prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Nah, arti dari bebas dan aktif sendiri adalah yang pertama, ketika bebas yaitu tidak memihak 2 blok tadi ya, blok barat dan blok timur, tapi juga bisa diterapkan bahwa kita itu netral ya, tidak terpengaruh akan 2 pihak atau 2 blok ya. Kemudian aktif. Aktif itu artinya kita aktif dalam organisasi-organisasi internasional, tentunya dalam rangka perdamaian dunia. Selanjutnya makna perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional merupakan perjanjian antar negara atau negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa hak dan kewajiban. Jadi perjanjian antar negara atau negara dengan organisasi internasional yang berakibat hukum. Pentingnya perjanjian internasional. Yang pertama, perjanjian internasional itu lebih menjamin kepastian hukum karena perjanjian ini dilakukan secara tertulis. Selain itu, perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara subjek hukum internasional. Next ya. Nah, ini klasifikasi perjanjian internasional. Yang pertama itu menurut proses pembentukannya bersifat penting ketika melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Kalau bersifat sederhana ketika hanya dibuat 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Kemudian kalau menurut jumlah pihak yang mengadakan, yang pertama bilateral, itu berarti kepentingan 2 negara. Kalau yang kedua adalah multilateral, berarti lebih dari 2 negara. Kemudian kalau menurut isinya dari segi politis, ekonomi, hukum, batas negara, dan segi kesehatan. Dengan contoh-contoh yang ada di slide ini ya, bisa kalian baca, coba diperhatikan ya. Segi politis contohnya Fakta Pertahanan dan Fakta Perdamaian, misalkan juga ini segi kesehatan, masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit, nah, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke perwakilan diplomatik. Nah, perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima suatu negara internasional. Nah, seorang yang diberi amanah untuk mewakili atau perwakilan tadi disebut dengan diplomat. Nah, misalkan Indonesia mengirim diplomat kita di Malaysia. Jadi Indonesia memiliki kedutaan besar Republik Indonesia di Malaysia, kemudian mengirimkan wakil-wakilnya untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Seperti itu ya. Itu juga berlaku di negara-negara lain ataupun negara lain yang memiliki kedutaan besar di Indonesia. Lalu tugasnya yaitu yang pertama representasi, yaitu mengadakan
protes atau penyelidikan, melakukan protes itu boleh di negara penerima. Kemudian negosiasi, mengadakan perundingan atau pembicaraan. Kemudian observasi, mengamati peristiwa yang terjadi di negara penerima. Kemudian proteksi, melindungi pribadi, harta benda, kepentingan warga negara Indonesia di negara penerima. Misalkan TNI, WNI Indonesia yang ada di misalkan Malaysia ya. Jadi itu dilindungi. Selanjutnya yaitu persahabatan ya, menjalin hubungan baik ya atau kerjasama. Oke, kita masuk di materi ancaman ya, bab 6. Nah, yang pertama yaitu ancaman di bidang militer. Nah, ancaman di bidang militer itu ancaman yang bersifat bersenjata dan terorganisir serta terencana. Nah, ini bisa dibedakan menjadi ancaman dari luar negeri. Contohnya yaitu spionase atau mata-mata, sabotase itu perusakan yang terencana ya. Kemudian ancaman luar negeri itu dari dalam negeri itu ya, pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, jadi antar suku, antar golongan di Indonesia sendiri misalkan ya, aksi teror, sabotase, dan kekerasan berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, berikutnya yaitu ancaman di berbagai bidang atau biasa dikenal dengan ancaman di bidang Ipolexosbudhankam ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi itu segala hal yang membahayakan ideologi kita, yaitu Pancasila, itu termasuk dalam ancaman di bidang ideologi. Kemudian ancaman di bidang politik, yaitu bisa dibedakan menjadi dua ya, ancaman dari politik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dalam negeri itu misalkan bisa berupa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau dari luar negeri mungkin intimidasi, intervensi, kudeta, dan lain sebagainya. Kemudian ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi itu bisa berupa ini ya, kalah bersaing karena adanya persaingan bebas. Kemudian mudahnya penanaman modal di Indonesia sehingga seakan-akan kita terjajah secara ekonomi. Terus timbulnya kesenjangan sosial, kemudian sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi itu menjadi berkurang dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ya, munculnya gaya hidup konsumtif, memakai, menggunakan, menghabiskan ya. Terlebih ini malah yang digunakan adalah barang dari luar negeri ya. Sedangkan barang lokal atau dari negeri kita tidak pernah dikonsumsi. Ini sangat membahayakan ya. Kemudian munculnya gaya hidup hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap paling penting ya. Atau bisa juga diartikan terlalu mencintai dunia atau duniawi gitu ya. Kemudian adanya sikap individualisme. Nah, sikap individualisme yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Kemudian munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan, yaitu gaya hidup yang berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi, misalkan gaya berpakaian, berbicara, gaya hidup, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini ya, semakin memudarnya semangat gotong royong, padahal gotong royong itu merupakan ciri khas dari Indonesia, tapi semakin memudar dan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Nah, sekarang strateginya, strategi dari ancaman militer, pasal 30 ayat 1 sampai 5 silakan dikepo ya. Dikepoin, dikepoin ya silakan. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD NRI tahun 1945. Di antaranya ini ya, berhak wajib ikut serta dalam upaya pertahanan keamanan. Pasal 2, dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kelima atau ayat kelima yaitu susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta hubungan kewenangan TNI dan kepolisian tuh ya. Nah, selanjutnya strategi mengatasi atau menghadapi ancaman di bidang ideologi. Ini bisa dilakukan dari kementerian pemerintahan maupun non kementerian pemerintahan di bidang ideologi. Kemudian yang membidangi informasi ya, Kominfo itu bisa melakukan operasi informasi imbangan. Kemudian unsur pemerintah di bidang pendidikan dengan penanaman atau dengan meningkatkan kesadaran ideologi Pancasila. Selanjutnya, strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi yaitu penciptaan lapangan kerja, membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia serta unsur pertahanan militer. Jadi militer juga bisa berpartisipasi. Kemudian strategi menghadapi ancaman di bidang politik pada lingkup internal melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap. Dalam lingkup regional ini dari luar ya, pendekatan keluar ya maksud saya. Politik diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dalam membangun meningkatkan kerjasama. Kemudian pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN. Sedangkan kalau dari pendekatan ke dalam, itu bisa dengan memperbaiki sistem legislatif ya atau kekuasaan legislatif. Kemudian menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, kemudian efektif dan berkompeten. Itu ya, mengatasi ancaman di bidang politik. Selanjutnya, strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi. Tadi lanjutan tadi ya, berarti lapisan terdepan, unsur-unsur pertahanan, kementerian serta unsur pertahanan yang membidangi politik, kemudian unsur pemerintah yang membidangi informasi, dan pemerintah di bidang pendidikan. Oke, itu yang bisa kita ulas pada video kali ini. Semoga bisa menjadikan bekal kalian dalam mengerjakan penilaian tengah semester atau bisa bermanfaat bagi siapapun kalian yang mendengarkan di luar sana. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.